dengan berita teater. Ya, dengan saya Galang, host magang episode kali ini. Semoga episode kali ini menyenangkan. Kami juga sudah kedatangan tamu yang juga sangat istimewa seperti tamu-tamu sebelumnya. Mas Bagas. Mas Bagas. Halo Mas Bagas, sehat Mas Bagas? Sehat, alhamdulillah. Nama lengkap Mas Bagas siapa Mas? Bagas Arga Santosa. Mas Arga Santosa. Ganteng banget ya. Ya, Mas Bagas. Sehat Mas Bagas? Sehat. Sehat. Sehat Mas Galang. Obrolan kita hari ini akan seputar manajemen sanggar karena Mas Bagas ini sekarang adalah manajer dari Sanggar Seni Kinanti Sekar. Silakan diangkat dulu, nggak apa-apa, ini bisa di-cut Mas. Halo. Masih di sini lagi on cam ini. Lagi bawa interview. Dari mana ini ya? Ya, tapi sebelum ke sanggar Mas Bagas, basicnya sebenarnya Mas Bagas ini apa tuh Mas? Waduh, basic saya kuliah seni rupa Mas. Oke. Kuliah seni rupa di ISI Yogyakarta. Terus aktivitasnya dulu di musik-musik sebagai manajer band juga. Oke, ya. Iya. Jadi nggak ada hubungannya dengan sanggar sebenarnya malah. Terus? Oh, jadi awal mulanya kemudian ke sanggar itu bagaimana? Awal mulanya ke sanggar ya istri saya istri saya koreografer tari, terus kemudian dia pengen bikin sanggar. Ya udah, terus akhirnya kami membuka Sanggar Seni Kinanti Sekar. Terus perjalanannya kan tetap butuh ada pengelola sanggar. Ya karena istri saya Sekar itu ya bisa menari, bisa mengajari tari, tapi kan ya nggak begitu paham tentang cara pengelolaan sanggar juga. Nah untuk ngirit, jadi akhirnya saya yang diminta untuk mengelola sanggar. Jadi ya belum ada pengalaman di pengelolaan sanggar, ya akhirnya berjalan sambil belajar. Oke. Apa yang membedakan kemudian Mas mengelola band yang sebelumnya itu lalu kemudian sanggar? Karena kan setahu saya band itu kan juga cukup rigid ya. Misal mau hire pom bensin gitu, dia punya riders ini dan rigid gitu. Sedangkan mungkin sanggar bisa lebih fleksibel dengan festivalnya mungkin dan lain-lain keadaannya gitu. Apa yang membedakan itu? Sebenarnya nggak jauh beda, karena sanggar tari itu juga punya hak untuk membuat riders gitu kan. Oke. Jadi riders itu kan sebenarnya adalah kebutuhan untuk sebuah pementasan, untuk sebuah pertunjukan. Jadi siapapun yang perform ya dia berhak mempunyai riders juga gitu. Riders itu berfungsi untuk memperlancar atau ya mensukseskan sebuah pertunjukan itu sendiri. Di riders kan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus sebisa mungkin itu dipenuhi untuk supaya pertunjukan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana gitu. Nah mungkin bedanya ya kalau di beda yang paling paling gampang itu kan kalau band punya lagu terus kemudian punya album,
lagu satu album itu bisa dipentaskan berkali-kali. Di Jogja bisa pentas dengan lagu itu, lagu dalam satu album itu bisa dipentasin semua, nanti pindah pentas di Solo atau di Klaten itu juga itu bisa dibawa gitu kan. Di Jogja pun juga bisa dipentasin beberapa kali, misalnya pentas di Kridosono, terus kemudian bulan berikutnya atau tahun berikutnya pentas di Mandala Krida, materi itu bisa dipentaskan berulang-ulang gitu. Nah, sedangkan kalau di tari itu kan kadang apa ya? Kalau ngomongin karya tari gitu, dipentasin 3 kali di satu kota atau satu karya dipentasin 3 kali itu kan sudah Jelek ya, bosan gitu ya. sudah bosan gitu. Yang nonton mungkin juga, wah ini udah pernah gitu. Jadi ya harus lebih jadinya saya memacu istri saya untuk terus bikin karya baru supaya perpanggungan itu juga lancar gitu. Orang seni gitu. Oke. Tapi pernah nggak Mas, misalnya readers itu kan macam-macam gitu ya, dan misalnya kita tarik ke tari gitu kan, kita bikin satu koreografi atau satu karya itu kan basic on story siapa dan lain-lain gitu. Nah kemudian ada nggak sih misal kayak readers berbentuk ubo rampe dan lain-lain yang kemudian dari pihak penyelenggara nggak bisa dan harus mengadakan dan serumit apa kayak gitu? Enggak, kalau menurutku riders itu kan lebih ke teknikal ya. Oke. Jadi misalnya untuk sebuah pertunjukan tari itu dibutuhkan sound, kekuatan soundnya sekian gitu. Terus ukuran panggungnya itu kan karena untuk mencukupi pementasan itu sendiri gitu. Nah, kalau ubo rampe itu menurut saya ya itu sudah menjadi tanggung jawab senimannya sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada riders performance atau band gitu misalnya minta macam-macam, minta snack ini, minta minuman susu atau minuman bersoda kayak gitu. Ya kembali ke senimannya masing-masing gitu kan. Kalau memang, nah itu ada hubungannya dengan karyanya enggak gitu kan. Kalau enggak ada ya kan bisa disediakan sendiri gitu. Kalau misalnya Sekar perform dengan tarian yang itu butuh misalnya bunga atau dupa gitu. Ya saya berusaha menyediakan kebutuhannya Sekar sendiri, tidak merepotkan Pihak festival atau panitia. Ya kedewasaan performan itu terlihat dari ridersnya juga. Iya. Ada kalau misalnya, ya kebetulan saya saat ini juga membantu beberapa band itu. Ya saya sampaikan juga lah ini di riders kok ada minta rokok. Ini nggak ada hubungannya dengan performan kayak gitu kan. Rokok itu kebutuhanmu sendiri ya, kamu beli sendiri atau kamu bawa sendiri. Ya soalnya pernah nemuin gitu. Ya kita dari pihak panitia harus menyediakan rokok dan segala macam yang gitu-gitu. Ya se-tricky itu ya. Jadi ya kebetulan saya pernah ada di dua pihak ya. Ada di pihak performernya, saya pernah juga di pihak penyelenggara acara juga pernah gitu kan. Menurut saya itu harus dibedakan ya antara penyelenggara acara dengan supermarket atau minimarket gitu. Jadi tidak semua riders yang berbentuk camilan atau konsumsi itu terinclude di dalam permintaan di dalamnya. itu ya. Kalau bisa disediakan sendiri ya kenapa harus minta gitu. Oke, iya. Toh biasanya kalau
perform itu kan sudah ada dana operasional atau dana untuk apresiasi karyanya gitu. Dana produksi misalnya kayak gitu ya. Sebisa mungkin kebutuhan-kebutuhan perintilan yang kecil-kecil itu ya disiapkan sendiri oleh senimannya. Oke, misal ada studi kasus gini Mas, kan ada ya terkadang festival-festival atau event yang kemudian ngasih fee atau upah dari kerja seniman itu atau sanggar itu di akhir. Lalu strategi seperti apa sih yang Mas Bagas lakukan sebagai manajer? Karena kan kita butuh uang latihan, konsumsi latihan, sedangkan uang yang dibayarkan di akhir acara misalnya. Strategi apa yang dilakukan Mas Bagas? Ya kalau di kami pasti ada uang kas ya. Jadi setiap penghasilan atau pemasukan yang masuk gitu biasanya kami sisihkan untuk uang kas dan sebagian itu untuk senimannya atau untuk para talentnya gitu. Ya. Nah jadi uang kas ini yang kemudian untuk produksi di awal. Kalau kami seperti itu biasanya. Misalnya nggak ada uang kas, mungkin gitu. Ya. Dari teman-teman mungkin yang nantinya nonton, kita udah nggak punya uang kas gitu, tapi kita harus menghadiri undangan dan bayarannya di belakang misalnya gitu. Pernah nggak di situasi itu dan strategi apa, Mas Bagas? Ya pernah juga. Kalau performer itu kan sebenarnya modal kita skill ya. Okay. Kan ora kulaan kuwi Mas. Iya. Okay. Anugerah kan itu. Jadi kalau misalnya itu aku sama sekali nggak punya uang kas, nggak punya uang produksi. Ya pilih aja karya yang ditampilkan. Misalnya di kontrak itu kan sudah ada ya. Nanti pembayaran termin pertama. Nah biasanya kami juga ada di kontrak itu kami menyebutkan secara detail nanti pembayaran termin pertama sekian berapa persen, terus pelunasan sekian persen kayak gitu. Tapi kalau ya sering juga kan kami diundang sama panitia atau penyelenggara event yang benar-benar ini gotong royong gitu. Ya. Nah biasanya kami memilih juga karya yang ditampilkan itu yang bisa diproduksi dengan modal yang minim. Jadi yang tidak membutuhkan kos produksi terlalu besar kayak gitu. Ya seniman kan kreatif Mas. Jadi bagaimana kita juga dituntut untuk bagaimana tetap bisa berkarya dengan situasi apapun gitu. Ya, karena emang juga tidak melulu festival atau undangan itu datang dari yang berbudget gitu ya. Gitu. Karena emang kadang selamatan desa atau apa yang gitu-gitu ya. Ya. Itu kan pernah dibayar berbentuk benda gitu Mas Bagas? Beras misalnya sanggar dapat beras atau ya roti biasanya. roti ya? Roti ya. Modern kan sekarang. Jadi kalau misalnya dibayar beras pun juga kami terima. Toh itu rezeki gitu kan. Yeah. Maksudnya beberapa kali juga sanggar itu diundang tidak ya istilahnya setelah pentas dapat matur nuwun gitu ya sering juga. Dan ya tergantung kita ya mau mensikapinya seperti apa. Kalau memang itu bagus, kenapa enggak juga diambil gitu kan?